Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, hingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Hingga sepanjang hari ini Tuhan memberkati, menyertai kami dengan baik. Pada malam hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu walaupun masih secara online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Layakkan setiap apa yang akan kami naikkan padamu Tuhan. Agar pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 124. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Karena ini menjadi pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih setianya yang besar. Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa. Ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa.
selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, ku besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hanya padamu. Kami sembah, kami sujud kepadamu Yesus. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Layakkan kami memuji-Mu Tuhan, layakkan kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jamah setiap hati kami,
jamah lidah bibir kami Yesus. Biar kami terus menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu, kuasai pemikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami terus memandang Engkau saja, Engkau yang menolong hidup kami, Engkau yang menyertai kami Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Biar kami terus belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik Tuhan, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkan kami Yesus. Kau selalu ada bagi kami, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, pesan setia-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau yang layak kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, agar kami memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya.
Haleluya. Yesus, kami bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Biar kami terus mengasihi-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Memimpin setiap langkah kami. Haleluya. Yesus, kami berseru hanya Padamu. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu
pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa besar setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah kita terus belajar mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita kepada Tuhan untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jam-jam ibadah yang ada walaupun masih secara online, biar tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan, tetapi kita terus rindu membangun mezbah, kita mengucap syukur pada Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Kita terus berdoa untuk pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang terlibat di dalam pelayanan musik, pujian, penerima tamu, para kolektan, multimedia, bahkan mereka yang tidak terlihat sekalipun, para pendoa-pendoa syafaat kita doakan, yang kiranya Tuhan terus memberkati, mengurapi, memberi hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga melayani dengan penuh sukacita dan rasa takut akan Tuhan, sehingga para pelayan Tuhan di tempat ini dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, terlebih nama Tuhan dipermuliakan melalui para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, kita doakan biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita, hingga kota kita, bangsa kita menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Doakan para aparat pemerintahan mulai pusat sampai daerah. Juga kita doakan tenaga medis, para medis, aparat keamanan semuanya, biar Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan yang baru. Juga untuk kita semua yang ada, baik kita yang ada di gereja, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah doa malam, kiranya Tuhan terus memberkati. Amin. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami sungguh bersyukur, anugerah, kemurahan, dan berkat-Mu senantiasa melimpah bagi setiap kami, hingga kami dapat beribadah bersama, meskipun masih secara virtual, di dalam ibadah doa malam kami. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, ampuni segala kelemahan, kekurangan kami, bahkan juga Tuhan layakkan untuk hidup kami bersama agar dalam doa-doa kami malam hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, mohon akan kemurahan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Shalom Lamongan. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menguasai dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, memberkati di dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Tuhan berkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, berkati dalam kesehatan, kekuatan yang baik, bahkan dengan tubuh yang sehat, boleh untuk mengembalakan seluruh umat Tuhan yang ada. Tuhan juga memberkati untuk para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, agar hidup mereka boleh dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi saksi, menjadi teladan bagi seluruh jemaat, dan bagi banyak orang di dalam hidup mereka, memberkati sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan, baik mereka yang bermain musik, mereka yang memimpin pujian, baik para singer, baik para penerima jemaat, para pendoa syafaat, bahkan mereka-mereka yang lain yang tidak terlihat sekalipun. Tuhan berkati jerih lelah mereka, kesetiaan mereka di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, agar setiap kami boleh melayani di dalam pimpinan Roh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa malam hari ini bagi keberadaan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Lamongan dan sekitarnya, baik mereka-mereka yang ada di luar kota. Tuhan, Kau melawat setiap keluarga, setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Memang hari-hari ini kami masih belum dapat beribadah secara tatap muka, namun kami rindu Tuhan, biar ibadah doa malam secara virtual, baik juga doa untuk ibadah raya minggu masih secara virtual, dapat diikuti oleh jemaat Tuhan, agar kami tidak kehilangan kesetiaan kami kepada Engkau, biar roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan seluruh anak-anak Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati penghidupan mereka, agar semua boleh semakin setia, semakin giat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka-mereka yang hari-hari ini terbaring sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah bilur kuasa-Mu. Mereka yang hari ini sedang menghadapi persoalan, Tuhan juga berikan jalan keluar. Mereka yang hari ini sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, jalan keluar yang terbaik yang berasal daripada Tuhan dinyatakan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati untuk anak-anak sekolah minggu, berkati untuk guru-guru sekolah minggu, untuk anak-anak CM, guru-guru CM, berkati untuk anak-anak muda, remaja, berkati untuk jemaat Tuhan semua, agar di tahun 2021 ini kami boleh semakin giat dan semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang merasa sendirian, namun kami senantiasa di dalam pimpinan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, untuk kami dapat beribadah, untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami, malam hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada ini Tuhan, kami terus berdoa, mohon akan campur tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa ini. Tuhan berkati untuk para tenaga kesehatan, para tenaga medis, para medis, mereka yang sampai hari ini terus berjuang untuk merawat mereka-mereka yang sakit, bahkan biarpun ada banyak mereka-mereka yang terjangkit, namun kami bersyukur kesembuhan begitu luar biasa, sehingga dapat tertangani semuanya di dalam kemurahan-Mu. Berkati pemerintahan kami yang hari-hari ini sudah mulai untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 bagi sebagian kecil masyarakat. Tuhan tolong kiranya biar program ini juga dapat berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian ditambah dengan protokol kesehatan, maka pandemi ini dapat secepatnya ditangani dengan baik. Tuhan terima kasih, berikan pemerintahan kami, pemerintahan yang sungguh-sungguh untuk memikirkan rakyat, banyak berpikir untuk kemajuan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kami melihat memang hari-hari ini sedang terjadi, ada banyak peristiwa, bencana alam, ada tanah longsor, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Tuhan tolong biar aparat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, mereka dapat dengan sungguh-sungguh dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada,
Bapak Presiden, Wakil Presiden kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang tugas dan tanggung jawabnya begitu besar. Bukan saja menjaga kedamaian, kedaulatan bangsa, kesejahteraan bangsa ini, namun juga ikut dalam berbagai hal dalam penghidupan masyarakat. Tuhan berkati kiranya semua dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Berkati baik kami yang ada di gereja, yang mengikuti secara langsung dalam ibadah doa malam hari ini, maupun seluruh umat Tuhan, baik seluruh jemaat Tuhan yang berdoa bersama kami, maupun saudara-saudara kami seiman yang mengikuti dalam ibadah doa ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami peralaskan doa kami di hadapan Tuhan, dan bahkan sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami semua yang boleh mendengarkannya, kami boleh diubahkan oleh firman-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada kesempatan malam ini kita dapat bersama-sama bersekutu sekalipun berbeda tempat, tapi kita dapat sehati, sepikir, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, hari-hari ini kita masih disuasanai dengan pandemi COVID-19, ya. Situasi yang semakin banyak orang yang terjangkit, ya, penyebarannya begitu rupa. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman, ya? Apakah kita merasa takut, gentar, kecil hati, ya? Tentu sebagai manusia kita ada ketakutan, tetapi janganlah ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Kita masih memiliki Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, mari kita harus terus berharap, berserah, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ya. Kita jangan berpikir, kita sudah berdoa berkali-kali, sudah berhari-hari, bahkan setahun lebih, kenapa masih belum berlalu. Kemudian akibat pandemi masalah yang lain muncul, ya, banyak yang di PHK, banyak yang mengalami kemerosotan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian masalah ini belum selesai, kita menghadapi banyak bencana alam, ya, ada masalah ini dan masalah itu, ya, tetapi mari, memang kita hidup di dunia, pasti kita akan menghadapi masalah. Masalah tidak akan pernah berhenti menghampiri setiap kehidupan umat manusia. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, kita harus tetap hidup dalam iman, ya. Kita harus tetap hidup dalam percaya kita. Semakin hari semakin kita perbarui. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pelindung kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kita, dan biarlah hati kita hanya percaya kepadanya, dan hanya Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kita, sehingga hati kita penuh dengan sukacita, tidak dilingkupi dengan
ketakutan, tetapi dipenuhi dengan pengharapan kepada Yesus Kristus, karena sungguh pengharapan kepadanya tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita, tapi kita akan semakin bersyukur dan bersyukur. Pada kesempatan malam hari ini kita mau merenungkan dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Satu perikop, Tuhan perisaiku. Mazmur 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di nama Tuhan. Ini merupakan permohonan dari Daud ya, ketika dirasa oleh Daud bahwa Allah yang disembahnya sedang berdiam diri atau membisu ya. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ketika Allah nampaknya membisu ya. Membisu artinya bersikap seperti orang bisu atau berdiam diri, tidak mau berkata-kata. Membisu bisa juga berarti tidak peduli ya, tidak memberikan keterangan sesuatu apapun ya. Ketika seseorang mengajak berbicara, tetapi orang yang diajak berbicara itu membisu atau berdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terkadang dalam kehidupan ini, ketika kita berdoa, berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan, kita menghadapi situasi yang seperti ini, seolah-olah Allah membisu, atau memang Allah pada saat itu berdiam diri dalam kehidupan kita, atau tidak melakukan apa-apa. Ketika kita sudah berteriak-teriak, ya, kita sudah tersungkur, merendahkan diri sedemikian rupa, tetapi seakan-akan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu kata-kata yang kita sampaikan seperti membentur tembok ya, atau mungkin sampai kepada surga tetapi tidak ada suara ya. Hanya mendarat di surga yang bisu ya. Kadang dalam kehidupan ini kita pernah mengalami demikian. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya kepada Kristus ketika menghadapi situasi yang tidak enak, yang memang
kita benar-benar membutuhkan Tuhan, tetapi kok rasanya tetap saja, kok rasanya Tuhan tidak menolong, seolah-olah Tuhan diam saja, tidak ada perubahan. Justru malah sebaliknya apa yang kita harapkan terkadang justru situasinya semakin memburuk, semakin mengkhawatirkan, semakin mencemaskan. Ya. Kita mau belajar seperti Daud ketika menghadapi situasi yang seperti ini, ya, apa yang akan dilakukannya. Apakah lalu Daud berpaling kepada Tuhan dan datang kepada Allah yang lain? Kalau kita membaca dalam perikop ini, bukan itu yang dilakukan oleh Daud, tetapi Daud tetap menaruh percaya dan harapnya kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Daud tidak berpaling kepada Allah yang lain. Daud tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong hidupnya. Oleh sebab itu, dengan imannya, dengan keyakinannya, Daud mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru." Ya, Tuhan di mata Daud sebagai gunung batu, sebagai tempat perlindungan yang teguh, yang aman. Hanya Tuhan, ya. Sekalipun saat itu Daud melihat keadaan Allah yang tidak berbuat apa-apa, ya. Tetapi Daud tetap meyakini bahwa hanya Tuhan yang sebagai penolong dalam kehidupannya. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, tak tolong, dan mengangkat tanganku. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan sungguh sangat diharapkan oleh Daud. Ya. Ketika Allah seolah-olah menjauh, Daud terus berseru memohon kepada Tuhan. Dia tidak malah lari dari hadirat Tuhan. Dia tidak malah marah kepada Tuhan, tetapi dia benar-benar sadar dengan apa yang dilakukannya. Dia terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru dan menyatakan bahwa sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Sungguh hal yang tidak mengenakan ketika ketidakhadiran Tuhan dalam hidupnya, ya. Sungguh akan menjadi kebinasaan dalam kehidupannya. Meskipun Daud terkenal orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga sempat merasakan bagaimana ketika Tuhan berdiam diri, ya, sungguh tidak enak. Allah membisu terhadap Daud dan nampaknya akan tetap membisu. Bahkan seakan-akan membiarkan diri Daud diseret bersama orang-orang fasik, ya. Di ayat yang ketiga itu. Bagaimana kehidupan orang-orang fasik yang kelihatannya baik tetapi hatinya penuh kejahatan. Yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan, ya. Kita harus waspada terhadap orang fasik, ya. Luarnya ramah tetapi hatinya penuh dengan siasat licik dan kejahatan, suka menjegal, suka melakukan kejahatan, ya. Itulah orang fasik, dan kita jangan menjadi seperti orang fasik, tapi kita menjadi orang yang benar, orang yang benar-benar ramah, orang-orang yang benar baik, ya. Luar baik, hatinya pun baik. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Memang orang fasik ini mudah atau dapat menyeret kehidupan orang benar, ya, karena kelihatannya enak. Tetapi Daud memohon kepada Tuhan supaya tidak menyeretnya kepada orang-orang fasik. Daud yakin hanya Allah yang dapat menolong hidupnya. Tanpa pertolongan dan penyertaan Allah sama dengan menuju kehancuran, ya, orang yang turun ke dalam liang kubur. Keyakinan Daud yang teguh mendorong dirinya untuk tetap memohon kepada Allah untuk mendengar dan menjawab doanya. Ya. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang penuh kejahatan. Ya. Inilah permohonan dari Daud. Daud sadar hidup tanpa penyertaan Tuhan, hidup tanpa Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Ya. Oleh sebab itu keyakinannya semakin kokoh, semakin teguh, sehingga Daud tidak berpaling kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia terus berseru dan berseru. Karena Daud memiliki keyakinan bahwa Allah berdiam diri, tidak untuk selama-lamanya berdiam diri. Ada waktu Tuhan pasti akan berbicara, ada waktu Tuhan pasti akan bekerja dalam setiap kehidupannya, akan menjawab setiap doa dan pergumulan dari sang pemazmur ini. Ganjarlah mereka menurut perbuatannya, menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Keyakinan Daud ini dimanifestasikan dalam permohonannya supaya Allah mau terlibat langsung dalam persoalan yang dihadapinya. Ya. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ini bukan berarti Daud ingin melampiaskan dendam kepada mereka-mereka yang berbuat jahat, ya, sebagai usaha untuk balas dendam, tetapi permohonan ini sebagai kepedulian Daud terhadap keadilan di dunia dan terhadap nama Allah di dunia ini. Daud tidak rela jika dunia melihat bahwa kehidupan orang yang mengikut Allah dan yang tidak ternyata sama. Ya. Makanya Daud doanya mengatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Biarlah yang baik diberkati Tuhan mendapatkan upahnya, yang jahat juga mendapatkan hukumannya, ya, sebagai balasan. Sehingga ada bedanya orang yang setia mengikut Tuhan dan orang yang berbuat jahat, ya. Sehingga nama Allah tidak menjadi cemar, ya. Tidak ada lagi cemooh terhadap orang-orang kudus, ya. Sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, nama Tuhan semakin ditakuti, dan orang semakin kagum akan kebesaran namanya. Ayat 5, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangun mereka lagi. Ya. Sungguh hal ini Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Mari kita jangan menjadi orang yang fasik, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sekalipun apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, Tuhan masih belum menjawab.
bahkan Tuhan belum jawab, kita menghadapi situasi bertambah sulit, ya, masalah satu belum selesai, ternyata Tuhan izinkan masalah yang lain datang. Biarlah kita tetap memiliki keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mampu, yang bisa mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Karena dengan keyakinan yang ada, dengan iman yang ada di dalam Yesus Kristus, itu akan mendorong kita terus untuk berdoa dan berdoa. Kalau kita sudah tidak yakin lagi, ya, kita sudah tidak percaya lagi, tidak ada rasa percaya kepada Tuhan, ya, itu akan membuat goyah kehidupan kerohanian kita. Seperti jika kita terhadap seseorang, ya, ketika kita sudah menaruh percaya, orang itu sudah dipercaya sedemikian rupa, maka orang ini akan mudah, gitu ya. Misalnya kalau disuruh untuk menjaga rumah, dimintai tolong untuk menjaga rumah dan lain sebagainya, itu tidak menjadi was-was. Atau dalam hal bisnis, ada kerjasama, ada kongsi dan lain sebagainya, itu tidak menjadi was-was. Karena percaya, maka kerjasama dapat dilakukan, berlanjut terus. Tetapi kalau sudah tidak ada rasa kepercayaan, ya tentu sekalipun orang itu sudah meyakinkan sedemikian rupa, tetapi dalam hatinya, dalam feelingnya itu tidak ada rasa percaya, ya, masih ragu terhadap orang yang diajaknya berbicara itu, diajaknya berbisnis itu, maka kerjasama itu tidak akan terjadi dalam bisnisnya. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita masih ada rasa percaya kepada Tuhan, ya, maka kita akan terus berseru, kita akan terus membangun hubungan itu, membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, terus berdoa, terus berseru, dan terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti orang itu bebas dari hambatan, bebas dari penderitaan, bebas dari kesukaran dan kesulitan. Firman Tuhan pun sudah menyatakan bahwa semua orang akan mengalami kesukaran dan kesulitan di masa-masa akhir. Itu tidak bisa kita hindari. Sekalipun kita orang yang disayang oleh Tuhan, ya, orang yang spesial misalnya, orang spesialnya Tuhan, ya, tetap semua manusia akan menghadapi kesukaran dan kesulitan. Bedanya antara orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang menjauh daripada Tuhan adalah hasil akhirnya pembelaan Tuhan, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam kehidupannya. Seperti pemazmur ini di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, dari ratapan dan teriakan minta tolong, Daud berubah menjadi pujian dan sukacita. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak selamanya berdiam diri, Tuhan tidak selamanya membisu, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita untuk bergelut sendiri dalam kesukaran dan kesulitan. Ada waktunya Tuhan menolong, ya. Terkadang ketika Tuhan berdiam diri itu juga untuk menguji iman kita, kita benar-benar tetap setia dan taat kepada Tuhan atau tidak, ya. Kalau kita mau tetap terus setia, terus bertahan dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan, maka pertolongan itu akan nyata, ya. Sudah banyak bukti yang tertulis dalam Alkitab. Sungguh pertolongan Tuhan akan nyata bagi orang yang setia kepadanya. Seperti Daud pada
pembacaan kita pada malam hari ini ya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Berarti Tuhan sudah tidak lagi membisu lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Inilah iman dan keyakinan dari Daud. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Karena Tuhan telah menolongnya, maka hatinya beria-ria. Karena Tuhan telah menjawab seru doanya, maka Daud bersyukur kepadanya dengan menaikkan puji-pujian. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Pasti kita pernah ditolong oleh Tuhan. Lalu apa respon kita setelah ditolong Tuhan? Apakah lalu kita lupa akan Tuhan? Karena kita sudah saking nikmatnya menikmati pertolongan Tuhan, lalu kita melupakan Tuhan. Setelah kesenangan berlalu, kemudian penderitaan mulai datang lagi, baru kita berseru-seru kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Tentu jangan seperti itu. Kita harus tetap terus berdoa, berharap pada Tuhan dalam situasi apapun. Terlebih dalam situasi yang genting, situasi yang darurat, ya, kita harus lebih lagi berjuang kita, ya. Karena biasanya saat-saat mengalami kesukaran dan kesulitan itu magnetnya atau pengaruhnya itu ingin sekali lari daripada Tuhan, ya. Mana pertolongan Tuhan ditunggu-tunggu kok nggak ada, keajaiban Tuhan ditunggu-tunggu kok nggak ada. Biasanya manusia mudah bosan, mudah putus asa. Nah, itu yang harus kita pergumulkan dalam hidup ini. Kita jangan mudah putus asa, tetapi kita terus berjuang dalam masa yang sulit. Dalam masa yang senang juga kita jangan menjadi takabur lalu melupakan Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersyukur, bersuka cita, menaikkan pujian kepada Tuhan, ya. Kita harus mengagungkan Tuhan ketika pertolongan itu sudah ada. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Dalam satu perikop ini yang kita baca, tidak ada penjelasan yang menjelaskan mengapa Allah membisu atau berdiam diri terhadap Daud. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa Allah membisu itu tidak untuk selamanya, ya. Allah berdiam diri tidak untuk selamanya dan tidak membiarkan umat-Nya itu binasa, ya. Dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa Allah tidak ingin umat-Nya untuk binasa, ya. Tetapi kenapa kok ada umat-Nya yang tetap binasa? Ya, oleh karena ketegaran hati manusia itu sendiri, oleh karena kekerasan hati manusia itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan janganlah mengeraskan hati untuk tetap bersikukuh melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, tetapi hendaklah kita membuka hati, melembutkan hati kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang yang egois, tetapi kita menjadi orang yang benar-benar melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam kehidupan ini. Allah tidak membisu untuk selamanya, ya. Ada waktunya Allah berbicara, ada waktunya Allah bertindak, ada waktunya Allah melakukan mujizat. Itu harus kita yakini. Dan Allah pasti akan menolong umat-Nya, termasuk Daud dan kita semua saat ini.
Mari renungan yang singkat ini biarlah membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Tetaplah berdoa dan berseru walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri. Sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan, ya. Meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan. Atau masalah sebesar apapun yang menjerat kehidupan kita, ya. Jadi mari kita semakin dekat kepada Tuhan, teruslah berusaha untuk selalu mendekat, selalu berharap. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada yang lain. Pasti ada masanya, ada waktunya Tuhan akan menolong, dan ketika Tuhan menolong, berikanlah hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita lebih lagi, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku, dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi saat genting, dan ketika kita menghadapi Allah yang membisu atau berdiam diri, kita harus tetap teguh percaya iman kita, meyakini bahwa Allah sumber kekuatan kita, satu-satunya penolong kita, dan biarlah itu menjadi ujian dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi pemenang, dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata, dan kita akan menjadi saksi Kristus bahwa sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong, Allah yang perkasa dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini, atas pimpinan dan penyertaan-Mu, kami boleh melakukan ibadah doa malam ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami bersama, bahwa sungguh Engkau Allah menjadi perisai hidup kami, Allah penolong kami. Sekalipun ada masa di mana Engkau berdiam diri, Engkau tidak menanggap apa yang kami serukan, apa yang kami doakan, tetapi kami percaya tidak selamanya Engkau berdiam diri, tidak selamanya Engkau tidak mempedulikan kami, tetapi ada waktunya Engkau akan menolong kami, Engkau akan membebaskan kami, Engkau akan memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi proses dalam kehidupan ini, Engkau mau kuatkan kami untuk tetap bertahan dalam iman dan keteguhan hati kami percaya kepadamu, sehingga setiap masalah, setiap tantangan hidup dapat kami atasi oleh karena kekuatan yang daripadamu, bukan karena kuat dan gagah kami. Sungguh manusia banyak mengalami kelemahan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami akan mampu melewati semuanya, sekalipun lembah kekelaman, sekalipun apapun, kami akan menjadi pemenang di dalam Engkau, karena sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang menolong, Allah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh terpatri dalam kehidupan kami. Jangan ada satupun dari umat-Mu yang meninggalkan Engkau ataupun berencana meninggalkan Engkau. Biarlah hati kami semakin terpaut dan terpatri dalam kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyatu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi kebutuhannya Kau mau cukupkan, apa yang menjadi keperluannya Tuhan Kau mau penuhi, dan kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan ini, rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami semuanya, karena Engkau sungguh Allah yang merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya dan
masa depan penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mensyukuri semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.